Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destantia Asa Nusantara Adi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar isi kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Nah, standar isi memiliki pengertian menurut Permendikbud tahun 2013, yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, pada standar isi itu harus disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta dirumuskan demi memenuhi standar kompetensi lulusan. Hal ini berdasarkan pada Permenak tahun 2014. Nah, apabila kita berbicara tentang pendidikan bahasa Arab, nah maka standar isi pembelajaran bahasa Arab yaitu memiliki pengertian ruang lingkup dan kompetensi yang harus dicapai peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Arab. Nah, apa saja sih ruang lingkup pendidikan bahasa Arab? Nah, berikut adalah ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab yang dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama yaitu unsur kebahasaan dan yang kedua yaitu unsur keterampilan. Nah, unsur kebahasaan sendiri dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama yaitu qawaid lughah, kemudian mufradat, yang terakhir aswat al-arabiyah. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur keterampilan. Nah, unsur keterampilan ini terdiri dari keterampilan membaca, keterampilan menulis, berbicara, dan mendengar. Nah, setelah itu kita membahas tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab. Kenapa sih kita kok belajar bahasa Arab? Apa tujuannya? Apa fungsinya? Menurut Kemenak tahun 2013 ada 3 tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencangkup 4 kecakapan berbahasa. Nah, seperti unsur keterampilan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu menyimak atau mendengar ya, istima'. Kemudian berbicara, kalam, membaca, qiraah, dan menulis, kitabah. Kemudian tujuan pembelajaran bahasa Arab yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Nah, diharapkan dengan adanya pembelajaran bahasa Arab, siswa-siswi tumbuh rasa kesadarannya akan pentingnya belajar bahasa Arab, karena untuk menjadi muslim dan muslimah yang baik, maka kita harus memahami apa sih Islam itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah itu ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Nah, sekarang kita akan membahas kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum memiliki pengertian yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, apabila kita membahas tentang bahasa Arab, maka yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan pembelajaran bahasa Arab, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita membahas tentang desain pembelajaran. Nah, saya mengambil makna dari desain pembelajaran menurut Hamrius, yaitu suatu proses yang sistematis, jadi ada tahapannya gitu ya, dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran melalui pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian ini ada komponen desain pembelajaran. Nah, dalam desain pembelajaran atau kita lebih spesifikkan untuk membahas buku ajar ya. Jadi dalam buku ajar ini harus mencangkup komponen desain pembelajaran ini, sehingga dapat disebut sebagai buku ajar yang baik.
Nah, apa saja sih komponen desain pembelajaran itu? Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran, analisis pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, dan kemudian yang terakhir, penilaian belajar. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh buku ajar yang mencakup unsur desain pelajaran. Nah, saya mengambil contoh dari kitab Al-Lughah Al-Arabiyah li Madrasah Al-Ibtidaiyah kelas 2 SD. Nah, saya akan bahas bab pertama ya. Nah, ini pada bab pertama. Nah, ad-darsul awal. Nah, tadi unsur pertama apa? Unsur pertama kan tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam kitab ini sudah mencakup atau sudah tertulis tujuan pembelajaran pada setiap bab. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran pada bab 1 sudah tercantumkan. Kemudian yang kedua apa? Pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran yang terdapat pada bab 1 yaitu bab 1 memuat tema yaitu Afrodul Madrasati. Nah, Afrodul Madrasati. Kemudian ada teks. Nah, seperti itu. Kemudian ada mufradat, Afrodul Madrasati. Nah, kemudian ada soal-soal. Nah, seperti ini adalah pembelajaran yang ada pada kitab ini. Atau kita juga bisa melihat pada ini tabel atau peta kegiatan belajar. Nah, ini pembelajarannya ada penyajian teks atau mufradat kosakata. Siswa-siswa dapat belajar bahasa Arab melalui al-mufradat. Kemudian ada at-tadribat atau latihan soal. Kemudian ada fahmun nas. Nah, seperti ini. Ini adalah kegiatan belajar yang dicantumkan pada buku ini. Kemudian unsur yang ketiga apa? Menganalisis atau analisis pembelajaran. Nah, guru yang baik harus mengetahui apa saja yang terdapat pada buku ajar. Nah, guru harus menganalisis apa saja sih yang terdapat pada buku. Nah, seperti pada bab ini, terdapat teks, kemudian terdapat mufradat, kemudian terdapat tadribat atau contoh-contoh soal. Nah, seperti ini. Kemudian setelah guru menganalisis, kita masuk kepada unsur selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Setelah dianalisis buku ajarnya, guru membuat strategi pembelajaran bagaimana cara mengajar yang efektif untuk siswa dapat memahami pembelajaran dengan maksimal. Seperti itu. Guru membuat strategi agar siswa dapat menyerap ilmu yang ditransfer oleh guru dengan efektif. Nah, kemudian unsur yang terakhir yaitu penilaian belajar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pada buku ini juga terdapat tadribat atau contoh-contoh soal yang dapat digunakan guru sebagai media untuk penilaian belajar siswa. Nah, seperti ini. Sil bainal jumlah atau menghubungkan gambar. Nah, untuk penilaian sendiri pada buku ini setelah saya amati itu juga berdasarkan pada ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab atau yang unsur-unsur yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu unsur keterampilan, kemudian unsur berbahasa. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini istima. Nah, ini unsur istima pada ruang lingkup unsur keterampilan kan. Nah, kemudian ini simak dan ulangi. Nah, siswa harus menyimak atau mendengarkan gurunya kemudian mengulangi. Nah, ini terdapat pada unsur yaitu unsur keterampilan menyimak atau mendengarkan dan kalam berbicara seperti itu. Kemudian banyak contoh soal-soal lainnya yang mana juga mencangkup pada ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kiranya apabila ada perkataan yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf, dan apabila ada manfaat yang dapat diambil dari video ini, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.